Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Alibda Tahir dengan NIM 20201037 Jadi di tugas 6, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi HSRP. Oke, jadi di sini ada 3 objektif. Pertama itu kita disuruh mengkonfigurasi HSRP Active Router. Oke, lalu kemudian standby router, lalu melakukan verifikasi HSRP operation. Belum lanjut untuk stepnya, sini saya akan menjelaskan dulu apa itu HSRP. Di HSRP itu merupakan singkatan dari Hot Standby Router Protocol, di mana protokol ini berfungsi untuk menetapkan router jika terjadi kegagalan, maka router tersebut akan diambil secara otomatis. Nah, ibaratnya itu misalkan ada dua buah status ya. Pertama itu aktif, kemudian standby. Nah, jika router aktif itu mengalami kegagalan, maka router standby ini akan menjadi aktif dan mengambil alih jalur yang ada pada router aktif. Nah, nantinya jalur tersebut akan dilalui oleh yang berada pada standby router ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke part 1, melakukan verifikasi koneksi. Jadi step pertama ini kita masuk ke PCA. Kemudian kita lakukan pelacakan pada jalurnya ke web server. Oke, jadi ini kita kopikan saja. Tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Di sini pertama PCA melewati router 1 ini, kemudian lanjut ke router 2, lalu ke internet baru web server. Oke, jadi jalurnya R1, R2 internet baru web server. Kemudian kita cek juga pada PCB. Lakukan tracer. Ini kita ketikkan. Pertama dia melakukan melewati jalur lewat router 3, kemudian baru ini router 2 10.1.1.2, lalu lanjut ke internet, kemudian web server. Oke, jadi untuk PCB ini pertama dia melalui router 3, kemudian router 2, baru web server. Lalu di step 3 ini melakukan observasi jika R3-nya tidak tersedia. Oke. Untuk itu kita hapus dulu kabel R3, kita delete antara R3 dengan switch 3. Nah, baru kita lakukan komen kembali ini, komen tracer T. Apakah jalurnya akan berbeda atau RTO? Kemungkinan di sini akan terjadi RTO karena kita belum melakukan konfigurasi HSRP. Nah, RTO. Di sini masih router 1 sama router 3 ini masih keduanya aktif, belum dilakukan konfigurasi HSRP sehingga tidak sampai ke web server. Oke, kita sambungkan kembali di sini. Mana ke kabelnya? Ini dengan ini. Dah. Baru di sini kita ping kembali. Kita ping ini, kita ping web servernya. Oke, berhasil kembali ya. Lalu
masuk ke part 2. Melakukan konfigurasi HSRP aktif dan standby router. Nah, di step pertama ini, pertama kita lakukan konfigurasi pada router 1 terlebih dahulu. Kita nyalakan enable, masuk ke configure terminal. Nah, lalu kita masukkan saja ini. Kita masuk ke interface G0/1. Baru kita tambahkan versinya, versi standby-nya. Lalu di sini kita tambahkan grupnya. Untuk ini kita tambahkan IP virtual. Nah, nanti semuanya akan dihubungkan ke dalam IP virtual. Standby 1 IP 2.168.1.254. Oke. Baru di sini kita ganti priority-nya. Nah, kita ganti. Standby 1 priority 150. Nah, di sini kita ganti priority 150 karena kita akan menyalakan router 1 ini sebagai router aktif. Makanya kita ubah dari priority 100 menjadi 150. Karena defaultnya 100. Untuk menyalakan kita naikkan saja angkanya. Oke, selanjutnya kita nyalakan standby 1 preamp. Nah, komen ini sangat penting karena saat router aktif yang down ini kembali nyala, maka router aktif tersebut akan mengambil alih kembali jalurnya sebagai router aktif pertama, tidak sebagai router standby lagi. Oke, sudah. Lalu kita lanjutkan ke R3. Di sini masuk ke router 3 ya. Kita nyalakan enable, configure terminal. Kita masuk ke interface yang berada pada LAN 2. LAN 2 di sini kita cek sih. LAN 2 itu G0/0. Oke. Berarti masuk interface G0/0. Udah, baru lakukan step 1B sama C. Oke. Jadi sama ya. 1B ini kita kopikan saja. Ini yang C. Nah, sudah. Baru melakukan verifikasi pada konfigurasi HSRP. Jadi kita cek pada router 1. Kita do show standby. Nah, untuk router 3 juga do show standby. Kita bandingkan. Nah, di sini stepnya aktif. Kemudian di sini router 3 state-nya standby. Nah, lalu di sini priority-nya 150 juga. Ini priority-nya 100, default-nya 100. Oke. Lalu kemudian gunakan use show standby brief. Oke, kita ketikkan saja do show standby brief. Sini juga standby brief. Nah, di sini katanya P itu untuk mengindikasi bahwa terkonfigurasi preamp. Nah, di sini statusnya ada P, prioritasnya 50, kemudian aktif. Sini standby-nya router 3 ya. Nah, sini sebagai router 3 nanti
Kemudian di sini juga router 3, karena ini tidak preamp maka tidak ada. Lalu statusnya sebagai standby, aktifnya di router 1, kemudian standby-nya di lokal sini. Lokal itu berarti router 3-nya. Oke. Lalu lanjut ke bawah lagi. Mengubah default gateway address PCA, PCC. PCC. Oh, PCB. Ini kayaknya salah nih. Switch 1 dan switch 3. Berarti kita ubah gateway-nya masing-masing masuk ke dalam virtual address gateway, yaitu ini tadi ya. Nih. Ini kita copy-kan saja. Nah, pertama kita ke PCA. Salah. Sini. Kita ganti. Oke, baru PCB. Udah. Baru tadi apa? Switch 1 ya. Switch 1. Enable, masuk configure terminal. Baru kita ganti default gateway-nya. Nah, switch 3 juga. Nah, sudah selesai terkonfigurasi semuanya. Sebenarnya sini sudah selesai. Tapi di sini belum kita lakukan pengecekan untuk melakukan testing jika terjadi kegagalan. Nah, maka kita masuk ke part 3. Kita buka PCB. Ini katanya kita lakukan tracer. Nah, di sini sekarang PCB itu pertama dari 1.1 itu 1 itu router lewati router 1 ya. Router 1 mana 1? 10.1.1.2 router 2 router 1 ya. Oh, ini nih. Oh, berarti sini. Dari PCB ke router 1, ke router 2, ke internet, ke web server. Nah, sebelumnya kan di sini bisa kita lihat. Nah, dia pertama itu kalau kita sebelumnya kita konfigurasi, pertama dia ke router 3, ke router 2, ke internet, ke web server. Nah, baru di router 2 ini dia akan melewati router aktif. Router yang kita nyalakan, router 1, router 2, internet, baru web server. Nah, seperti itu. Baru kita lanjutkan lagi. Sini kita delete kabelnya antara router 1 dan V1. Oke. Kita delete. Baru kita lakukan command-nya kembali. Harusnya PCB ini lewat router 3. Nah, benar. Ini router 3. Kemudian tunggu. Nah, di sini router 3, kemudian melewati router 2, baru internet, baru web server. Nah, untuk itu kita cek dulu statusnya ya. Sini.
Nah, di sini down, active routernya down, standby routernya down. Lalu kita cek di router 3. Nah, di sini sebelumnya standby-nya itu statusnya itu standby. Lalu dia akan berganti jadi aktif. Jadi router 1 ini diambil alih oleh router 3. Nah, bagaimana kalau kita nyalakan kembali di router 1? Kita sambungkan kembali kabelnya. Nah, kita cek lagi. Kita percepat aja. Nah, dia akan aktif kembali pada router 1 ini. Nah, di sini statusnya standby. Dia akan normal kembali. Kenapa? Karena kita sudah mengaktifkan konfigurasi preamp. Nah, jadi itu fungsinya untuk preamp. Dia kalau sudah router 1 sudah aktif kembali, dia akan mengambil alih oleh router 3 ini. Jadi misalkan router 1 ini down, router 3 itu jadi aktif. Nah, kalau router 1 aktif kembali, router yang 3 yang aktif kembali tadi, dia akan menjadi standby kembali. Nah, seperti itu. Jadi, jika preamp tidak dikonfigurasi, nah, kalau tidak dikonfigurasi, maka misalkan router aktif sudah down, router 3 ini kan mengambil alih. Nah, router 3 ini nantinya dia akan aktif. Nah, kalau router 1 ini kembali nyala, dia tetap akan jadi standby. Router 3 ini akan jadi aktif. Jadi router 1 ini tidak mengambil alih, seperti itu. Oke, untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah-salah kata dan pengetikan konfigurasinya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.